istirahat nih? Alhamdulillah udah istirahat, udah segar sekarang. Dulu nih, sebelumnya saya mohon maaf dulu kemarin, ya. Kemarin tuh saya ngasih tahu santri suruh kasih terapi buat Bang Rudi. Jadi pas datang kasih terapi biar berendam di air. Memang kalau untuk itu mah belum sempat Pak Ustadz. Teman saya pernah saya las dalam tong. Oh, Akbar. Saya kasih udara hanya buat bernapas. Itu temen ente masukin dalam tong. Betul. Terus tongnya dilas gitu? Iya. Terus orangnya gimana tuh? Ya, saya kasih hanya untuk napas aja. Meninggal gak orang? Itu teman saya yang ngaduin saya ke sini. Agil yang melaporkan saya ke sini. Oh jadi temen ente. Betul, Pak Ustadz. Lu pernah di penjara? Sudah Berapa tahun? 8. Terus selama ente di penjara, anak istri lu bagaimana terlantar? Ya mau gimana lagi, Pak Ustadz? Namanya udah garis kehidupan. Kita harus menebus dosa yang kita lakukan selama di dunia. Allah Akbar. Gimana sih? Tapi kan yang namanya anak istri itu tanggung jawab, ente harus kasih nafkah. Betul, Pak Ustadz. Kata Cuman kan Rasulullah nih, dengerin. Kata Ya, Rasulullah, kafa bil mari isman anil bayyi'an man ya'ul. Seorang itu dia berdosa ketika dia melalaikan tanggung jawab amanah yang Allah titipkan. Yang harusnya dia berikan nafkah justru malah dilalaikan. Terus gimana anak istri makan selama di penjara 8 tahun itu? saya selama di penjara, Ah. Pak Ustadz, saya masih tetap bekerja Maksudnya kerja gimana? mengedarkan narkoba untuk di luar. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kapan ente mau berubahnya kalau begitu? Kagak kelar-kelar dong urusannya. Terus gimana ceritanya? Makanya dengan Agil pulang ke sini ada hikmahnya buat saya. Allahu Akbar. Berarti ente seneng nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sesuatu yang bermanfaat buat ente ya. Amin. Allahu Akbar. Jadi kasihan juga istri anaknya. Ya, makanya, jadi selama 8 tahun dia nggak kerja, ternyata kerjanya masih ngedarin juga barang-barang terlarang. Bang, yang namanya ente jual obat terlarang, mau itu sedikit mau banyak orang konsumsi, maka hukumnya haram. Kulu muskirin khamrun, wa kulu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Mau bentuknya cair, mau bentuknya padat, pokoknya setiap yang memabukkan itu khamar. Dan setiap khamar itu haram hukumnya. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah jelaskan bahwasanya siapa orang yang dia terus-menerus minum khamar, mengkonsumsi segala sesuatu yang memabukkan, dan dia belum sempat bertobat lalu kemudian dia meninggal dunia, maka matinya su'ul khotimah, dan dia tidak akan diberikan kesempatan untuk minum khamar di surganya Allah. Sekarang ini deh bang, ya. Ini, Ya, Pak Ustadz, ini Bang. masuk ke proses shock terapi namanya bang. Ya, ini pelajaran biar abang tahu bahwa nanti orang-orang yang suka berbuat zalim menyebabkan orang lain berbuat maksiat kepada Allah, jadi wasilah perantara orang lain melakukan perbuatan dosa, nanti adabnya macam-macam di nerakanya Allah. Sekarang ini mau kasih gambaran pelajaran nih. Sekarang yang ente lihat di depan nih, ini tahu bakal apa? Ini pelajaran biar ente memahami bagaimana perumpamaan panasnya air mendidih di dunia. Ini nggak seberapa dengan panasnya air mendidih di nerakanya Allah. Coba santri, dia mau masuk kelasnya. Nanti nih bang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat tuh bang. Perhati ini bang. Nih. Gelas beling tebal begini aja pecah nih. Siram air mendidih.
sekarang perumpamaan yang aneh kasih pelajaran sama ente. Ya. Nanti di neraka lebih dahsyat lagi dari ini. Nauzubillah, Allahu Akbar. astagfirullahaladzim. Sekarang aneh mau ente minum ini. Ini sekarang aneh mau ente minum ini. Bang. Ayo bang. Abang mau mana sini? Bang. Bang Rudi. Satu, pegang. Bang Rudi. Abang sini bang. Abang jauh sini deh. Abang sini bang. Bang udah diam. Ambil tutup mata nih. Dia takut kali ini. Tutup mata. Bang Rudi harus belajar di sini. Ayo Tutup matanya. Nggak mau Ustaz. Ini tutup matanya belum bener nih. Nggak mau Ustaz. Lepasin. Astagfirullahaladzim. Lepasin. Allah Akbar. Lepasin. Pegang tangannya, Pegang aja. Lepasin. Pegang sini, masih. Coba Santri dibatin lagi nih. Lepasin. Ayo, Ustaz. Udah, ayo. Lepasin. Pegang. Oke Bang. Lepasin. Bang, siap ya bang? Oke Bang. Siap bang, ini air mendidih nih bang. Air panas nih bang. Benar, kalau dilepasin ente mau minum. Oh Ustaz. Udah lepasin, Santri lepasin. Jangan sih pegang, udah pegang tangan dipegang. Udah, ayo jagain aja. Ya, ayo. Ayo buka mulutnya bang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Panas. Astagfirullahaladzim. Panas. Allah Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bang, bangun bang. Aduh, duduk, baru duduk. Allah Akbar. Bang, Bang Rudi kenapa teriak-teriakan? Panas Ustaz. Panas. Nih, ini yang air panas nih. Lihat, ya. Ini yang tadi pertama saya tuangin. Dan ini nggak saya minumin ke Bang Rudi. Lihat Bang Rudi. Pegang, ini air panas bukan? Coba pegang. Yang saya kasih minum ke Bang Rudi nih, gelas yang ini. Nih, es batu ini. Yang tadi Bang Rudi ceritain. Pegang, ini pegang gelasnya. Dingin nggak? Hah? Tetap panas. Astagfirullahaladzim. Apanya yang panas sih bang? Orang saya ngasih air dingin. Hah? Astagfirullahaladzim, perasaan dia aja kali ini Ustadz nih. Bang Rudi, ini perumpamaan nanti di neraka. Diminumin air panas, disiramin air panas, air mendidih lebih parah lagi dari ini. Astagfirullahaladzim. Masih mau bang? Konsumsi obat-obat terlarang lagi? Ngedarin lagi masih mau? Jual-jualin begituan? Allahu Akbar. Gimana Bang Rudi? Hah? Ini udah cukup ini Bang. Belum Bang Rudi. Coba tanya Apa Ustadz. lagi sih, Bang? Coba tanya Ustadz dulu. Ustadz masih ada pelajaran lagi dari Pak Ustadz Udah, hari ini. sekarang Bang Rudi nggak Lagi, usah Pak bingung Ustadz. ya. Bang Rudi ikutin aja semua pelajaran yang ada di rumah hijrah. Habis ini langsung kita belajar lagi nih. Nih ayo. Ayo. Santri minta tolong ini ya, minta tolong dibersihin nih. Udah diangkat pegang ini. Ayo nih, diangkat gelas, diangkat. Bang Rudi tenang aja. Ayo. Awas Bang panas Rudi, tuh, ayo udah. panas. Ayo, angkat. Diangkat gelas, Angkat diangkat. dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo belajar dulu. Ayo. Banget belajar bang, ayo jangan tanggung-tanggung kalau mau belajar, yang bener. Ayo, sini diam. Apalagi nih Ustaz? Ini bang, ini namanya pelajaran bagaimana abang biar paham. Azab di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu dahsyat. Bahkan kata Rasulullah, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Sungguhnya sesuatu yang teramat panas di dunia ini itu baru uapnya api neraka jahanam. Terus sekarang abang di sini deh, ya, biar abang tahu bagaimana panasnya. Abang jangan keluar dari sini bang ya. Bang, jangan keluar dari sini ya bang. Ayo santri semuanya 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim! Allah! Astagfirullahaladzim! Panas! Astagfirullahaladzim! Allah Akbar! Bismillahirrahmanirrahim! Panas! Allahu Akbar! Mohon ampun sama Allah, Bang. Allahu Akbar! Panas! Ampun! Ampun ya Allah. Ampun ya Allah! Allahu Akbar! Saya janji Pak Ustaz tidak akan mengulanginya lagi Pak Ustaz. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Astagfirullah. Awas Ustaz. Awas Ustaz, kakinya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bangun, Bang, bangun, Bang. Bangun. Baru di Bang. Bang, Dengerin Ustaz nih. ini baru pelajaran perumpamaan di dunia doang, Bang. Bagaimana panasnya api dunia begitu dahsyat kan, Bang? Nanti api di nerakanya Allah lebih dahsyat lagi dari ini, Bang. Ustaz, saya panas Pak Ustaz. Mohon ampun sama Allah, Panas, Bang. Pak Ustaz. Panas Pak Ustaz. Yang punya kuasa buat menghadap nanti Allah Panas, Subhanahu wa Pak taala. Ustaz. Iya Pak Ustaz. Kita nggak ada kuasa. Yang kuasa Allah. Saya cuma mau ngasih pelajaran sok terapi. Biar abang ngerti bagaimana nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala lebih panas lagi dari ini, Bang. Kalau abang nggak bertobat, maka Dengar abang Bang. jadi orang yang rugi, Bang, dunia akhirat. Dengerin. Ya Bang ya. Abang udah ngerti belum nih? Ini pelajaran kelihatannya simpel. Tapi kalau direnungin, Masya Allah luar biasa dahsyatnya azabnya Allah kalau kita nggak mau bertobat sama Allah. Ini dia keringetan nih, Bang Fadli nih. Ya, dia orang kebingungan nih. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini dia lemes nih. Ngantri di bawah, di bawah, di bawah. Gotong. Digotong. Jangan buru-buru. Ayo. Pegang. Allah Akbar. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bermanfaat, Bang Fadli. Amin ya Allah. Kita lihat, Bang Fadli. Amin ya Allah. Ayo Ustaz. Marudi, ini sekarang adalah proses pelajaran yang paling penting di dalam rumah hijrah. Ini namanya proses mengingat kematian. Sekarang atau nanti kita akan bertemu dengan kematian. Kata Allah di dalam Al-Quran, jangan sampai kalian melupakan diri kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian, harta kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa orang yang melalaikan dirinya, keluarganya, hartanya dari mengingat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan infakkan apa yang kita punya dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Karena kematian itu nggak nunggu kita berubah jadi orang baik, tapi kita yang harus berubah jadi orang baik sambil nunggu datangnya kematian. Baru di punya keluarga, punya anak, punya istri. Iya, Berapa anak? anak tiga. Anak tiga. Umur berapa yang paling besar? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Sedih dong lihat bapaknya di penjara. Sedih. Tapi kenapa itu nggak jadi pelajaran buat Bang Rudi? Kenapa itu nggak jadi pemikiran buat Bang Rudi bahwa suatu saat nanti kalau anak sampai mencontoh apa yang dilakuin Bang Rudi, apa Bang Rudi nggak sedih? Ya, cukup bagi saya sendiri. Bang Rudi punya orang tua. Orang tuanya masih ada semua. Tinggal satu ibu. Allahu Akbar. Bang Rudi udah pernah ngebagian ini. Justru itu yang saya sesali. Saya pernah membentak ibu saya. Astagfirullahaladzim.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua setelah perintah kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Orang tua itu keramat dunia akhirat. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua.